Hari A selaku pemateri pertama akan memaparkan materi saya. Sebelum saya masuk ke pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya perkembangan TIK. Nah, perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat pesat yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan. Teknologi informasi komunikasi membawa perubahan positif seperti efisiensi komunikasi, pembelajaran jarak jauh, serta akses informasi global. Namun, teknologi informasi komunikasi juga berpotensi membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Nah, misalnya seperti penyalahgunaan untuk konten negatif, ketergantungan teknologi, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, teknologi informasi komunikasi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, inovatif, dan menyenangkan, bukan dihindari. Nah, setelah tadi saya menjelaskan pengantar-pengantar tersebut, selanjutnya saya masuk pada materi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian dari teknologi informasi komunikasi atau singkatan dari TIC. Biasa disebut sebagai Information and Communication Technology adalah perpaduan antara teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, di mana teknologi informasi ini berkaitan dengan pengolahan data atau menginput, menyimpan, mengelola, mengambil, menyajikan data informasi tersebut. Nah, sedangkan teknologi komunikasi ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang dimana menghubungkan antara pengirim dan si penerima informasi tersebut. Nah, contohnya dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi itu, misalnya dalam kehidupan dan pendidikan. Nah, di zaman sekarang itu kan kita banyak menggunakan internet, komputer, laptop, maupun handphone. Tidak hanya itu, dalam contoh penerapannya itu terdapat video conference atau biasa kita sebut sebagai Zoom atau Google Meet yang kita gunakan pada saat memulai pembelajaran. Itu adalah termasuk contoh penerapan TIK. Nah, selanjutnya itu media sosial edukatif. Nah, maksud dari media sosial edukatif ini di mana kita sebagai pengguna medsos itu harus pandai atau lihai dalam mengambil suatu media atau mengambil informasi dari teknologi informasi komunikasi ini, di mana teknologi atau informasi yang kita dapatkan itu harus berupa edukatif, berupa pengajaran dan berpendidikan. Seperti itu dari media sosial edukatif. Nah, selanjutnya contoh penerapan teknologi informasi komunikasi juga berpatokan pada Learning Management System atau biasa kita singkat sebagai LMS seperti Google Classroom dan juga Modelna. Itulah materi yang sempat saya paparkan mengenai pengertian teknologi informasi komunikasi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan praktik TIK sebagai alat bantu belajar. Adapun ciri-cirinya yaitu guru dan siswa menggunakan praktik TIK, komputer, LCD, internet, multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pembelajaran TIK. Adapun tujuannya memfasilitasi proses belajar yang lebih tepat, cepat, aktivis, dan menyenangkan. Membekali siswa dengan kemampuan literasi digital sebagai skill abad ke-21. Menumbuhkan kemampuan problem solving, kolaborasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya, manfaat siswa mudah memahami materi yang kompleks dengan bantuan visual dan simulasi. Guru lebih mudah menyampaikan materi, mengevaluasi, dan memonitor siswa. Akses sumber belajar menjadi luas tanpa batas, tidak hanya menggantungkan kepada
kepada buku cetak. Perkenalkan, nama saya Syahrani Agus selaku pemateri ketiga yang akan membahas tentang strategi pembelajaran TIK, yang dimana strategi yang dapat diterapkan di sekolah yang pertama learning menggunakan LDM atau classroom dan lain, yang kedua video pembelajaran presentasi digital, yang ketiga simulasi multimedia interaktif dan game edukasi, yang keempat visual classroom dan blended learning. Adapun menyesuaikan strategi dengan kondisi sarana prasarana dan kesiapan SDM sekolah. Adapun peran guru berubah menjadi fasilitator dan bukan hanya sumber pengetahuan tunggak. Yang kedua itu keunggulan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, akses informasi tanpa batas dari seluruh dunia. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik, kreatif, interaktif, dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi informasi siswa dan guru. Yang keempat, mendorong pembelajaran yang mandiri dan berbasis proyek. Yang kelima, memungkinkan kolaborasi dan komunikasi jarak jauh antara guru dan siswa, bahkan antara sekolah atau negara. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu adalah kelemahan dan tantangan pembelajaran TIK, di mana kelemahan dan tantangan pembelajaran TIK itu adalah ketergantungan pada teknologi yang bisa mengurangi interaksi sosial langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala infrastruktur, yaitu termasuk dalam kendala jaringan internet, listrik, ataupun perangkat keras. Selanjutnya juga ada akses TIK yang tidak merata di berbagai daerah, di mana memang akses seperti ini itu tidak menyeluruh disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya menerima. Kemudian adanya risiko penyalahgunaan untuk hal negatif seperti cybercrime, pornografi, atau plagiarisme. Dan yang terakhir itu ada guru dan siswa yang belum siap atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Itu yang pertama ada learning management system, di mana hal itu digunakan untuk pembelajaran daring, pengumpulan tugas, diskusi online, contohnya Google Classroom ataupun model. Kemudian yang kedua adalah video pembelajaran dan presentasi digital, di mana guru itu membuat video materi atau presentasi yang menarik. Yang ketiga adalah multimedia interaktif seperti simulasi, game edukasi, maupun animasi. Selanjutnya yang keempat adalah video conference seperti menggunakan Zoom, Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah pemanfaatan internet sebagai sumber belajar